Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Ekaristi, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti terbitan BPK Gunung Mulia. Sehelai potret atau sepucuk surat bisa mempunyai nilai yang mendalam bagi seseorang kekasih. Sambil memegangi dan memandangi potret atau surat itu, ia terlarut dalam berbagai perasaan tentang kekasihnya yang terpisah jauh. Ia larut ke masa lampau dengan mengenang pengalaman bersama kekasihnya. Ia larut ke masa kini dengan mengimajinasikan kehadiran kekasihnya, dan ia larut ke masa depan dengan merindukan kedatangan kekasihnya. Potret atau surat itu menjadi simbol dan alat peraga yang menyatukan mereka sekaligus menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Begitu pula halnya dalam hubungan kita dengan Kristus. Beberapa puluh tahun setelah kematian dan kebangkitan Kristus, gereja menggunakan alat peraga atau simbol berupa sepotong roti dan secawan air anggur dalam Ekaristi atau perjamuan kudus. Ekaristi menyatukan umat dengan Tuhan dan sekaligus mengacu ke masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pertama, Ekaristi adalah mengenang. Kita mengenang hidup Yesus yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan. Sepotong roti merupakan simbol tubuhnya yang terkoyak, dan secawan anggur menjadi simbol darahnya yang tercucur. Yesus sendiri menyuruh kita membuat peringatan ini. Ia berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Karena kenangan ini merupakan suruhan Yesus, maka kebaktian dengan perjamuan kudus disebut misa. Kedua, Ekaristi adalah merupakan kehadiran. Kristus berjanji untuk menyertai kita, namun penyertaannya itu tidak dapat dilihat secara fisik. Sebab itu roti dan anggur merupakan simbol atau alat peraga kehadirannya. Sedemikian jelas dan konkretnya roti serta anggur yang kita lihat, pegang, cium, cicipi, dan makan atau minum. Sedemikian juga jelas dan konkretnya kehadiran Kristus. Roti dan anggur itu mempersekutukan kita dengan Kristus. Dari situ sebutannya adalah komuni roti dan komuni air anggur. Ketiga, Ekaristi adalah merindukan. Ekaristi tidak hanya menunjuk ke masa lalu dan masa kini, melainkan juga ke masa depan. Kita disuruh merayakan Ekaristi sampai Ia datang. Ekaristi merupakan simbol pengharapan dan kerinduan kita bahwa Kristus akan memperbaharui dan membawa sejarah ke masa depan yang sempurna. Karya Kristus di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang diperbuatnya untuk manusia diperagakan di meja Ekaristi. Kristus melakukan semua itu sebagai suatu pemberian kepada kita. Ia memberi dirinya kepada kita. Di meja Ekaristi, Kristus adalah pemberi dan sekaligus juga pemberian. Sebab itu kita merayakan perjamuan kudus dengan rasa syukur dan menyebut perjamuan ini Ekaristi. Kata itu diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 24 yang berbunyi,
Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan. Dan Ekaristi merupakan tradisi dari gereja abad pertama yang berpangkal pada perjamuan perpisahan Tuhan Yesus dengan ke-12 murid pada malam ia ditangkap, seperti yang dicatat oleh ketiga kitab Injil sinoptis. Perjamuan pada malam itu dilakukan dalam rangka upacara pisah dalam agama Yahudi yang dirayakan dengan bersantak. Sebab itu gereja abad pertama merayakan perjamuan kudus bukan hanya dengan roti dan anggur simbolis, melainkan dengan santapan sungguh-sungguh. Namun karena terjadi penyimpangan yang mengganggu hakikat dan kehikmatannya, maka dalam perkembangan waktu gereja memisahkannya menjadi dua macam perjamuan. Yang pertama adalah perjamuan kudus dengan simbol tubuh serta darah Kristus. Yang kedua adalah perjamuan kasih dengan santapan yang sungguh-sungguh. Dari dua jenis perjamuan ini, kebanyakan gereja hanya meneruskan perjamuan kudus. Ada gereja yang merayakan tiap tribulan seperti anjuran Zwingli. Ada pula yang tiap minggu seperti anjuran Luther dan Calvin. Perbedaan ini sama sekali bukan soal. Yang penting dalam kesunyian komuni ini kita merasakan misterinya. Ekaristi adalah misteri yang tidak memerlukan penjelasan kata-kata. Ekaristi hanya bisa dialami dan dirasakan. Pertama, kita merasa terkenang kepada Kristus yang pada sore itu berjalan terseok-seok memikul salib kayu yang berat menaiki bukit Golgota. Kedua, kita merasakan kehadirannya di meja komuni saat ini. Ketiga, kita merasa bahwa kedatangannya yang kedua kalinya di masa depan sudah mulai mendekat. Sebagai kemesraan kekasih diungkapkan dengan dekapan dan ciuman. Demikianlah kemesraan Kristus terungkap dalam bentuk komuni. Hubungan kita dengan Kristus di meja Ekaristi adalah hubungan cinta, sama seperti kita memegangi dan menciumi potret atau surat kekasih yang terpisah oleh benua dan samudra. Kita bisa tersenyum sendiri dan menangis sendiri. Di saat itu kita terhanyut mengenang pengalaman bersama dengan dia di hari kemarin, terhanyut membayangkan kehadirannya di hari ini, dan terhanyut merindukan kedatangannya di hari esok. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat belajar tentang Ekaristi. Biarlah kami dapat memahami dan juga merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Amin.